Selamat datang di Bali, Pulau Dewata yang memesona. Keindahan alam berpadu harmonis dengan kekayaan budaya yang tak ternilai. Dari pantai berpasir putih yang memukau hingga sewah teras sering yang hijau membentang. Bali menawarkan panorama alam yang begitu menakjubkan. Keindahan Bali tidak hanya terletak pada alamnya saja. Pulau ini juga kaya akan tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Upacara keagamaan, tarian tradisional, dan seni ukir yang rumit adalah bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Salah satu ciri khas yang belum banyak diketahui wisatawan adalah seni tekstil tradisional masyarakat Bali, atau yang sering kita menyebutnya dengan kain tenun khas Bali. Mari kita jelajahi bersama pesona kain tenun khas Bali di Banjar Pengumbungan, Desa Pejengangin, Kecamatan Tambak Sireng, Kabupaten Gianyar. Mereka tidak mau tuti murni kakak ada kuda kakak nih kok ini wargi ada dong film. Satu tantangan yang dihadapi penenun cak-cak adalah proses yang rumit dan memakan waktu yang lama. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu penenun cak-cak. Selamat sore Ibu, mohon maaf mengganggu. Ya, Saya sudah berapa lama Ibu menekuni bidang tenun cak-cak ini? ya dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD, kira-kira sudah berapa tahun itu Ibu? 4 tahun ya, sekitar tahun 82, 83 itu 4 tahun ya. Berarti dari tahun 82 kira-kira 82, 83. Ya. Nah, berarti Ibu sudah benar-benar memahami. Boleh saya tahu Bu, proses pembuatan tenun cak-cak itu seperti apa? Kalau dibilang proses dari mulainya itu ya dari benang yang masih kayak ini, benangnya masih berupa benang seperti ini. Terus benang ini istilahnya namanya diulak, dibuat jadi satu helai panjang seperti kayak inilah bentuknya. Setelah itu ada istilahnya namanya nganyinan. Nganyin itu tujuannya untuk membuat seberapa panjang tenun yang akan dibuat dan seberapa lebar tenun yang akan dibuat dengan menghitung jumlah benang helai per helai. Setelah nganyin itu ada istilahnya nyasah. Nyasah itu yang membuat sudah bentuk tenun panjang seperti ini yang digulung seperti ini. Setelah nyasah baru ada proses namanya nuduk. Nuduk itu adalah membentuk motif tenun, motif apa yang akan dibuat. Itu hanya tidak semua orang mempunyai keterampilan untuk membentuk motif. Salah satunya ya saya yang bisa. Kemudian dari membentuk motif itu namanya istilah Balinya itu nuduk. Setelah itu memindahkan motif ke ini gun namanya. Pindahkan motif ke gun. Setelah ini dipindahkan ke gun baru proses nenun. Jadinya nenun ya ini namanya proses nenun. Itu membutuhkan proses yang sangat panjang berhari-hari sampai menjadi tenun. Kemudian untuk dari segi bahan baku, apakah masih menggunakan proses tradisional misalnya pewarnaan benangnya yang berasal dari akar-akaran, ataukah sekarang sudah bahan bakunya sudah beli siap jadi? Untuk benang udah beli siap jadi.
Jadi sudah benang, sudah berwarna. Tidak lagi mewarnai benang. Kemudian untuk pemasarannya kira-kira bagaimana? Apakah ada kendala? Apakah pemasarannya lancar saja? Saat ini lancar, banyak pesanan dari berbagai konsumen yang pesanan pribadi khususnya. Tetapi dulu pada saat Bom Bali itu sebenarnya tenun ini sempat macet, tidak ada tenun. Setelah Bom Bali beralih ke pariwisata, kemudian pada tahun 2017 saya kembali aktif menenun dan kembali lancar sampai saat ini. Kita lihat dari arus globalisasi dan modernisasi sekarang, banyak sekali berkembang tenun-tenunan yang menggunakan mesin. Untuk tenun cak-cak ini apakah sudah ada perubahan seperti itu? Apakah masih benar-benar asli pure manual menggunakan 100% tenaga manusia? Ataukah sudah ada perkembangan mungkin menggunakan tenaga mesin? Untuk tenun cak-cak semua masih manual, hanya saja itu udah bahan bakunya sudah beli, udah langsung jadi, sudah benang berwarna. Tidak seperti dulu lagi, masih kita bisa celup warna, buat warna sendiri. Itu aja perubahannya, yang selainnya semua masih menggunakan tenaga manusia. Oke, berarti perubahan dengan arus globalisasi ini tidak terlalu kentara pada tenun cak-cak. Kemudian dari segi harga, bagaimana, apakah bisa bersaing dengan tenun-tenun lain, ataukah memang tenun cak-cak ini dia lebih mahal karena memang proses pengerjaan dan kualitasnya yang lebih bagus? Kalau dibandingkan dengan yang sekarang yang banyak motif-motif songket, ya bukan tenun songket, motif songket yang dari pabrik itu, jelas harganya jauh lebih mahal, berkali-kali lipat. Karena dari proses, dari bahan itu sangat berbeda. Prosesnya satu kamen ini dari pembuatan tenun sampai jadi satu kamen itu sampai bisa berbulan-bulan. Berarti prosesnya yang panjang dan juga harganya mungkin lebih mahal dari proses yang kain-kain yang berasal dari pabrik. Ya pasti lebih mahal karena kualitas dan hasilnya itu sangat berbeda. Dari kualitas lebih bagus, dan mungkin kalau kita beli di pabrik itu mungkin cuma hanya bisa dipakai selama 1 tahun saja. Tapi kalau dengan tenun cak-cak mungkin bisa kita wariskan sampai 3 generasi. Ya. Itu kelebihannya. Terakhir Ibu, mohon maaf, apa harapan Ibu untuk generasi mendatang agar tenun cak-cak ini tetap lestari? Ya harapannya untuk generasi mendatang supaya generasi mendatang mau belajar untuk menenun ini dan melanjutkan tradisi warisan ini, karena ini memang warisan dari leluhur kita gitu. Asal usulnya pun kita tidak tahu dari mana, bagaimana sampai ada tenun ini, karena kita tahunya sudah ada tenun ini. Harapannya agar anak-anak muda zaman sekarang itu mau belajar dan meneruskan tradisi ini. Adalah salah satu hasil dari tenun cak-cak Banjar Pengembung. Kita bisa melihat dari segi motifnya, dia memiliki keunikan dibandingkan dengan tenun yang menggunakan mesin seperti zaman sekarang. Dari segi motif juga dia memiliki keunikan, yaitu menggunakan benang emas. Jadi kain ini masih setengah jadi. Nanti kalau sudah jadi sekitar ukuran ini akan disambungkan, dijahit menjadi selembar kamen. Demikianlah perjalanan kita menelusuri keindahan dan keunikan kain tenun khas Bali, kain tenun cak-cak Banjar Pengembungan. Dari proses pembuatan yang penuh ketelitian hingga makna mendalam di balik setiap motif. Kain tenun cak-cak adalah warisan budaya yang patut kita lestarikan dan banggakan.
Semoga video ini memberikan Anda wawasan baru dan apresiasi yang lebih dalam terhadap seni tenun Bali. Mari kita terus mendukung para pengrajin lokal dan menjaga tradisi ini agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah mencintai budaya Indonesia.